Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Well, my hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Let's learn in vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. English, bahasa Indonesia. Tema, Koramun. Buku, kitabun. Mister, dollars. Misteratun. Pensil, pensamun. Penghapus, eraser, limsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat.
kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Dapat juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabil kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SDIT Al-Furqan TV dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan kami dalam program English Arabic Day setiap hari Selasa pada pukul 8 pagi. Nah, hari ini Bunda Utri bersama anak-anak Bunda yang soleha akan mengajak kalian untuk belajar pembelajaran bahasa Inggris bersama-sama. Siapa ya mereka? Yuk kita kenalan bersama dengan mereka. Kita mulai dari anak Bunda yang duduk di sebelah kanan ujung Bunda. Silakan. Halo, nama saya Nindi dari kelas 6 Ibnu Sina. Hai, perkenalkan nama saya Cika dari kelas 6 Al-Khawarizmi. Perkenalkan nama saya Arum, saya dari kelas 6 Ibnu Sina. Perkenalkan nama saya Samaira, saya dari kelas 6 Al-Khawarizmi. Perkenalkan nama saya Kanisha Putri Mubin dari kelas 6 Al-Khawarizmi. Anak-anak Bunda yang soleha dan juga sahabat SDIT Al-Furqan TV Palembang, hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Inggris. Namun sebelum kita belajar, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Yang di rumah ikutan juga ya. If you're happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hand. My little Fingers, four little fingers, butterfly. Three little fingers, okay, okay. Two little fingers, peace, peace, peace. One little finger. Baiklah anak-anak Bunda yang soleha, mari kita buka pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Bunda, apa pembelajaran kita hari ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan kita sudah membuka pembelajaran kita, tapi kita bukanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan coba membuka pembelajaran kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Anak-anak Bunda yang di studio, tahu nggak apa bahasa Inggrisnya? Apa pembelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Ya, Samaira. Let's start our lesson now by saying basmalah. Yang lain, ada yang tahu nggak apa pembelajaran kita hari ini? Nindi? Hah? Apa pembelajaran kita hari ini? Bahasa Inggrisnya apa? What is our lesson now? What is our lesson now? Lalu bagaimana cara menjawabnya ya? Ya. Our lesson now is English. Our lesson now is English. Lalu bahasa Inggrisnya, mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Apa ya? Ada yang tahu? Ya. Let's start our lesson now by saying basmalah. Let's start our lesson now by saying basmalah. Sekarang kita coba praktikan bersama ya. Yang di rumah ikutan juga ya. What is our lesson now? Our lesson now is English. Let's start our lesson now by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Good morning. Good morning, Nindi. Good morning, Bunda. Good morning, Kanista. Good morning, Bunda. How are you today? Thank you, and you? How are you today, Cika? I'm fine, thank you. And how are you today, Arum? I'm fine too, thanks. Anak-anak Bunda yang soleha,
dan juga sahabat SDIT Al-Furqan Palembang yang ada di rumah. Hari ini pembelajaran bahasa Inggris kita temanya adalah tentang vacation. Apa tema pembelajaran kita hari ini? Vacation. Vacation. Who knows what is the meaning of vacation? Ya Arum? Liburan. Liburan. Nah, anak-anak Bunda, alhamdulillah kalau bicara tentang vacation, Indonesia memiliki banyak sekali tempat yang indah untuk kita berlibur. Tapi selain di Indonesia, kita juga bisa mengunjungi belahan bumi yang Allah ciptakan yang begitu indah supaya kita semakin menyadari betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hari ini Bunda akan menunjukkan beberapa gambar tempat wisata yang ada di dunia. Kalian see, lihat, listen, dengar, repeat, ulangi. See, lihat, listen, mendengar, repeat, ulangi. Yang di rumah sahabat SDIT Al-Furqan ikutan juga ya. Grand Canyon. Grand Canyon. Victoria Falls. Victoria Falls. Mount Everest. Mount Everest. Beach. Beach. Grandparents' house. Grandparents' house. Countryside. Countryside. Summer camp. Summer camp. Nah, anak-anak Bunda yang soleha yang ada di studio dan juga sahabat SDIT Al-Furqan Palembang yang ada di rumah, itu tadi beberapa contoh tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Sekarang Bunda mau tahu bagaimana sih caranya kalau kalian ingin bertanya tentang rencana liburan dalam bahasa Inggris. Adakah anak-anak Bunda yang sudah tahu? Ya, Samaira? What are you going to this summer? What are you going to do this summer? Ada lagi? What are you going to do this vacation? Oke, alhamdulillah ternyata anak-anak Bunda sudah ada yang tahu ya. Sekarang kalian listen and repeat. Listen and repeat. Sahabat SDIT Al-Furqan Palembang yang ada di rumah ikutan juga ya. Pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan rencana liburan adalah what are you going to do this vacation? Coba ulangi sama-sama ya, Bunda dulu baru kalian. What are you going to do this vacation? What are you going to do this vacation? Once more ya. What are you going to do this vacation? What are you going to do this vacation? Lalu bagaimana cara kita menjawabnya ya? Ada yang tahu? Kanisa? I am going to beach. I am going to the beach. Great. Ada lagi yang mau coba jawabnya? Nindi? Huh? What are you going to do this vacation? I am going to the countryside. Okay, very good. Arum, what are you going to do this vacation? I want going to Malaysia and Aceh. Very good. Cika, what are you going to do this vacation? I am going to the Victoria Falls. Samaira, what are you going to do this vacation? I going to summer camp. Okay, very good. Sahabat SDIT Al-Furqan yang ada di rumah, coba jawab pertanyaan Bunda ya. What are you going to do this vacation?
Excellent. Nah, tadi kita sudah belajar satu pertanyaan. Sekarang kita akan lanjut dengan pembelajaran pertanyaan yang kedua. Tapi sebelumnya kita lihat dulu iklan yang mau lewat. Semangat. Nah, anak-anak Bunda yang soleha yang ada di studio, juga sahabat SDIT Al-Furqan yang ada di rumah, tadi kita sudah belajar satu pertanyaan tentang rencana liburan, yaitu apa tadi anak-anak pertanyaannya? What are you going to do this vacation? Very good. Nah, sekarang kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Kita akan menanyakan berapa lama perjalanan waktu tempuh menuju tempat yang ingin kita kunjungi. Ada yang sudah tahu? Ya, Kanisa? How long does it take to go to Mount Everest? Very good, Kanisa. Jadi, pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah how long does it take to get to, dilanjutkan dengan nama tempat yang akan kita tuju. Coba anak-anak Bunda yang ada di studio, you listen and repeat. Listen and repeat. How long does it take to get to? How long does it take to get to? Sekali lagi ya, semuanya bersuara. How long does it take to get to? How long does it take to get to? Sekarang kita lanjutkan dengan nama tempatnya langsung ya. Oke. How long does it take to get to the countryside? How long does it take to the countryside? Kalian lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, tempatnya berdasarkan gambar yang Bunda angkat. Kita mulai ya. 1, 2, 3, go. How long does it take to my grandparents' house? Excellent. The third picture is how long does it take to the beach? Very good. Next. How long does it take
to get to the mountain front. Excellent. Lanjut. How long does it take to get to the Victoria Falls? Great. Next. How long does it take to get to the Grand Canyon? Oke, very good. Nah, kita sudah belajar pertanyaan tentang menanyakan waktu tempuh atau lama perjalanan. Lalu, kalau kita ditanya dengan pertanyaan seperti itu, bagaimana ya cara menjawabnya? Ya, Kanisa? It takes 2 hours by car. Very good, Kanisa. Jadi kita menjawabnya dengan menyebutkan lama perjalanan dan transportasi yang kita gunakan. Misalnya nih. What is it? Canyon. Grand Canyon. Coba sekarang anak-anak bunda yang ada di studio dan juga sahabat SDIT Al Furqan TV yang ada di rumah, kalian jawab pertanyaan bunda berdasarkan gambar dan keterangan yang sudah bunda tulis di papan tulis. How long does it take to get to the Grand Canyon? It takes 22 hours by plane. Kita ulangi lagi. How long does it take to get to the Grand Canyon? It takes 22 hours by plane. Very good. What picture is it? Victoria Falls. How long does it take to get to the Victoria Falls? It takes 12 hours by plane. Coba ulangi, Nindi. How long does it take to get to the Victoria Falls? It takes 12 hours by plane. Great. Alhamdulillah, ternyata anak-anak bunda sudah bisa bertanya dan menjawab dalam bahasa Inggris tentang waktu tempuh atau lamanya perjalanan menuju suatu tempat. Kelas. Yes. Sekarang kita coba bertanya jawab tentang liburan dengan menggunakan 2 pertanyaan yang sudah kita pelajari tadi. Kalian jawab pertanyaan bunda ya, berdasarkan gambar dan juga keterangan yang telah bunda buat. Yang di rumah boleh ikutan juga ya. What are you going to do this vacation? I am going to Victoria Falls. Victoria Falls. How long does it take to get to the Victoria Falls? It takes 12 hours by plane. Very good. Next. Kita lanjut dengan tempat tujuan yang berbeda. What are you going to do this vacation? I'm going to the beach. How long does it take to get to the beach? It takes 2 hours by car. Coba sekarang Arum jawab pertanyaan bunda ya. Arum, what are you going to do this vacation? I want going to the beach. How long does it take to get to the beach? It takes 2
hours by car. Great, tepuk tangan dong untuk temennya. Teman-teman sahabat SDIT Al Furqan TV yang ada di rumah, coba sekarang giliran kalian menjawab pertanyaan Bunda ya. Sahabat SDIT Al Furqan TV yang ada di rumah, what are you going to do this vacation? Silakan jawab di kolom komentar ya. How long does it take to get to the place? Jawab lagi di kolom komentar ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat SDIT Al Furqan yang di rumah yang sudah memberikan jawabannya di kolom komentar. Nah, anak-anak Bunda, tadi kita sudah belajar tentang 2 pertanyaan tentang rencana liburan. Pertanyaan pertama adalah, what are you going to do this vacation? Coba you listen and repeat ya. Listen and repeat. What are you going to do this vacation? What are you going to do this vacation? Once more. What are you going to do this vacation? What are you going to do this vacation? I am going to the Mount Everest. I am going to the Mount Everest. I am going to Mount Everest. I am going to Mount Everest. How long does it take to get to Mount Everest? It takes 2 hours by car. Great ya, ini hanya sebagai contoh. Nama tempatnya dan lama perjalanannya bisa kalian sesuaikan dengan rencana liburan kalian. Anak soleha, kita akan lanjut lagi, tapi setelah kita menyimak iklan berikut ini. Tepuk semangat. Semangat.
Alhamdulillah, sahabat SDIT Al-Furqan TV dimanapun kalian berada, hari ini kita sudah belajar pembelajaran bahasa Inggris tentang vacation. Kalian sudah belajar 2 pertanyaan tentang rencana liburan. Pertanyaan yang pertama adalah, what are you going to do this vacation? Pertanyaan yang kedua adalah, how long does it take to get to? Dilanjutkan dengan tempat yang ingin kalian tuju. Sekarang kita review pembelajaran hari ini bersama sahabat-sahabat kalian yang ada di studio. Kita mulai dari Anan dan Nindi. Anan dan Nindi, silakan jawab pertanyaan Bunda ya. Nindi, what are you going to do this vacation? I am going to Lampung. How long does it take to get to Lampung? It takes 4 hours by car. Very good, Nindi. And then Chika. Chika, what are you going to do this vacation? I am going to the Bandung. How long does it take to get to Bandung, Chika? It takes one horse by plane. Okay, very good, Chika. Arum, what are you going to do this vacation? I want going to Jakarta. How long does it take to get to Jakarta, Arum? It takes one day by car. Very good, Arum. Next, Samaira. Samaira, what are you going to do this vacation? I'm going to my grandparents' house. How long does it take to get to your grandparents' house? 2 hours by boat. Excellent. And then Kanisa. Kanisa, what are you going to do this vacation? I'm going to Bandung. How long does it take to get to Bandung, Kanisa? 1 hours by plane. Sahabat yang di rumah, coba sekarang kalian juga jawab pertanyaan Bunda berdasarkan tadi yang sudah dicontohkan oleh teman-teman kalian yang ada di studio. What are you going to do this vacation? Jawab di komentar ya. Jawab ya di komentar ya. Next, how long does it take to get to the place? Jangan lupa jawab juga di komentar. Kelas. Yes, yes, yes. Kelas. Yes, yes, yes. Demikianlah pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini. Let's end our lesson by saying hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Kita tutup dengan menyanyikan lagu bersama-sama. Yang di rumah, sahabat SDIT Al-Furqan Palembang, ikutan nyanyi juga ya. Ya. Happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDIT Al-Furqan Palembang, jangan lupa ya, saksikan terus program English Arabic Day setiap hari Selasa pada pukul 8. Bye! Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. My hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Let's learn in vocabulary in Korean language. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. Bahasa Indonesia. Tema, kolamun. Buku, kitabun. Mister, dollars. Misteratun. Pensil, samun. Penghapus, eraser, limsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada
standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.